Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang kami sayangi. Ucapan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam yang berbahagia ini tema yang sangat penting. Judulnya apa tadi? Bahaya perilaku dengki, hasad. Sampai turun ayatnya langsung. Surah apa namanya itu? Yang dua sebelum terakhir. Surah Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Kemudian tadi yang dibacakan anak kita juga, Allah juga larang kita untuk berlaku hasad. Tadi yang dibacakan tadi juga ya. Nah, jadi hasad itu sangat berbahaya. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu, hasad itu apa? Iri itu apa? Lalu bagaimana mendeteksi diri kita ini kena nggak penyakit itu? Kata ulama, la yakhlu jasad min hasad. Itu kata ulama. Setiap orang itu pasti pernah kena hasad, baik dia yang hasad atau dihasadi orang. Jadi penyakit hasad itu memang sulit untuk dihindari. Ya, hasad. Nah, hasad itu apa? Kata ulama, hasad itu huznun syadid ala fadlil akhar. Sedih yang mendalam terhadap kelebihan orang lain. Kemudian apa? Wa tamanni zawali dzalikal fadl. Kemudian dia berharap kelebihan itu hilang dari saudaranya. Jadi kalau ditanya mulai munculnya hasad itu kapan? Nampak bibit-bibitnya itu ada ketika sedih, tidak suka melihat kelebihan orang lain. Contoh misalnya, kalau ada yang tidak suka dengan dua orang anak tadi yang tampil di sini, itu anak dia yang tampil ya. Mau nggak anak? Atau kalau dia bilang, kok dia pula yang tampil, nggak aku? Mulailah bibit. Masih ada bibit, belum tumbuh ya. Masih ada bibitnya. Sudah mulai nampak bibitnya. Pokoknya kata ulama, bila ada kesedihan, tidak suka terhadap kelebihan orang lain, itu sudah ada bibit hasad. Jadi itu banyak. Apalagi kalau saling bertetangga kan, beli sepeda motor baru tetangganya, demam dia. Beli mobil, iya panas gigi, dia mana? Yang seperti itu sudah mulai nampak itu bibit. Lalu kapan diponis dia itu betul-betul hasad? Bila ada harapan bahkan usaha kelebihan itu hilang dari saudaranya, itu jelas. Dia bilangnya apa? Jelas. Jadi kalau dia sudah berharap, berkeinginan, bercita-cita, bahkan ada usaha untuk menghilangkan kelebihan itu, berarti sudah paslah itu hasad tumbuh dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau misalnya melihat saudaranya misalnya baru beli sepeda motor, tak senang dia, tak suka dengan itu masih manusiawi. Karena yang namanya hidup ini kan ada namanya persaingan. Tapi masalahnya yang kedua, dia berharap bahkan ada usaha supaya hilang barang kawan. Besok ya, hutan pagu di jalan bocor banyak. Atau digibahnya orang lain, itu bapak juga sepeda motor tahu, itu hasil upah korupsi. Tapi ini sudah mulai. Jadi tidak boleh seperti itu.
Dan ingat kata ulama, hasad itu, iri itu, dengki itu penyakit dan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah, baik dari kalangan jin maupun manusia. Makanya ulama mengatakan, awal dzambin usiyallahu bihi, dosa yang pertama kali dengannya itu Allah didurhakai. Maksudnya makhluk yang mendurhakai Allah. Apa sebab itu? Hasad. Hasad siapa itu? Makhluk yang dari kalangan jin. Siapa itu? Iblis. 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 Hasad itu penyakit iblis. Allah berikan keutamaan kepada Adam, kelebihan. Tak rela dia, tak suka, tak senang, benci dia, pala dia, bodoh. Wah makan salak, pala awak. Itu dia. Tak suka dia. Kok Fir'aun pula kata dia. Kok Fir'aun? Kok Adam pula kata si iblis. Itu dia. Sehingga apa yang terjadi begitu Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, dia pun membangkanglah. Aba wastakbar. Itu iblis itu tidak suka dengan apa? Ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalau manusia, siapa itu? Antara Qabil dan Habil. Bayangkan dua orang yang bersaudara kandung. Dua saudara kandung, abang adik. Coba tega punya saudara kandung dibunuh. Coba tumpah ke dalam dibunuh. Gara-gara apa itu? Tak suka kelebihan saudaranya. Dan di antara riwayat menyebutkan dikarenakan apa? Masalah jodoh kan? Karena saudaranya lebih cantik jodohnya daripada dia. Karena waktu itu disilang pernikahan itu kan. Sehingga apa terjadi? Tega. Padahal waktu itu manusia masih sedikit loh. Masih sedikit manusia. Bayangkan kalau kita di kampung cuma kita aja berempat bersaudara misalnya atau berenam, kan butuh saudara itu. Apalagi masih banyak binatang buas. Iya kan? Jangan kalau dibunuh saudara itu. Dibunuh. Hasad. Makanya hasad itu kata ulama itu terjadi pada siapapun, bahkan sampai antar ulama pun hasad. Antar ustaz hasad. Antar ustaz hasad. Ya kenapa? Karena saya termasuk orang yang pernah terjadi hasad itu sama saya. Awak masih ganteng waktu itu kan? Masih muda maksudnya. Muda. Ya memang muda waktu itu, belum nikah lagi saya. Tapi sudah rajin ke masjid 5 waktu. Wah, luar biasa soalnya waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Dipilihlah saya itu oleh desa, bahwanya saya lah yang akan menjadi khatib Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun ini, untuk menggantikan dua ustaz yang senior yang sudah lama bertahun-tahun di sini. Dua orang ustaz senior di kampung. Tidak ada yang berani menggesernya kecuali Ustaz Muhammad Isa. Dan itu hasil musyawarah desa. Hasil musyawarah desa. Apa yang terjadi? Kira-kira begitu setelah khutbah berdiri Ustaz dan seminggu kita ulang sholat kita nggak sah. Nggak sah. Macam kadu kan ya untuk karena Allah coba balik. Nggak sah. Sampai nggak heboh satu kampung. Apa masalah? Kata Ustaz, siapa yang dari jamaahku? Ayo ikut masjid sholat kita lagi Idul Fitri. La ilaha illallah. Ada sebagian yang ikut, ada sebagian tak ikut lah. Bingung juga. Waktu itu memang saya tanya lah. Saya waktu itu enggak sudah agak pergi cepat saya dari lapangan waktu itu. Ustaz itu mengumumkan seperti itu. Rupanya udah viral. Maka dari aparat desa itulah pejabat desa datang ke rumah.
Ustaz mohon maaf ya terjadi tadi begini. Oh sebentar Pak, saya lupa waktu itu Bapak datang kemari. Saya tanya, apa sudah izin sama Ustaz berdua itu? Oh sudah Ustaz, sudah. Betul ini, betul. Mereka oke, Ustaz oke. Tapi oke dibalik. KO. KO jadinya. Nah itu terjadi. Itu jadi hasad. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga begitu kan. Beliau itu ya termasuk yang mendapatkan cobaan dikarenakan apa? Fitnah hasad gurunya sendiri. Imam Bukhari juga begitu. Terusir dari kampungnya itu karena gurunya. Ustadznya. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu luar biasa, ilmunya luar biasa. Terkenal sampai go internasional. Pulang kampung. Kan di kampung itu ada ustadznya juga. Sebelum Imam Bukhari pulang kampung, kalau pengajian itu sama ustadznya dulu di kampung itu. Oh, rapi luar biasa rapi. Begitu datang Imam Bukhari, satu-satu cabut dari pengajian ustadz itu pindah ke Imam Bukhari. Sedikitlah. Apa terjadi itu dari hasad karena kelebihan tadi itu. Tapi saya sama ustadz itu di awal-awal aja, di penghujungnya kami udah apa? Nah, udah kayak SPBU itu udah 00 lagi. Udah kosong-kosong kan? Kenapa? Karena beliau kan waktu udah tua ya kan. Ya tahu juga jamaah juga beliau. Kita karena awal-awal tadi di penghujungnya ya kami sudah apa lah, sudah kan kebaikan kok. Dan beliau sudah meninggal rahimahullah. Karena ustaz kita juga. Nah, jadi hasad itu seperti itu. Untuk itu Rasulullah melarang keras namanya hasad. Kata Rasulullah, "Iyyakum wal hasad." Orang yang paham bahasa Arab kalau larangan dengan ucapan iyyaka, ada iyyaka larangan ya. Bukan iyyaka na'budu, bukan iyyaka nasta'in. Itu lain lagi maknanya. Ini iyyaka wal hasad. Itu larangan keras. Jangan sekali-kali kalian hasad, iri dan dengki. Itu larangan keras. Aku peringatkan kalian, jangan kalian hasad. Kenapa? Li'annal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan kita sama seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Itu hasad itu. Bahkan orang yang hasad dianggap orang yang tidak sopan kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak rela dengan pembagian Allah itu. Makanya ayat yang dibacakan adik kita tadi itu, wala tatamannaw ma faddalallahu alaikum. Begitu dia. Jangan berharap apa yang orang punya, tapi yang boleh itu apa? Seperti orang yang punya boleh. Tinggal gitu aja, geser aja sini. Tinggal digeser aja sini. Misalnya kalau ada orang beli sepeda motor, sepeda motor dia. Itu fitrah itu. Fitrah itu, dia fitrah lah. Fitrah dia. Cuman jangan berharap kelebihan itu hilang, musnah, hancur, jangan. Tapi apa? Aku inginlah yang seperti itu. Jangan yang itu orang. Itu kan kalau bilang, jangan. Paham ya? Misalnya kalau teman ini menikah kawannya nikah. Contoh ya. Jadi istrinya terus ini hasad, ya. Terus itu kalau hasad itu nggak jadi sama kawan itu. Gimana caranya panas-panas aja nggak jadi sama kawannya. Kenapa? Karena dia berharap yang itu. Gimana kalau aku lah suami? Itu nggak boleh. Jangan begitu bahasanya. Yang bahasa yang benar itu apa? Jangan istrinya. Aku pun mau yang seperti itu atau lebih dari itu. Tapi jangan yang itu ambil. Itu punya orang gitu. Punya orang. Punya orang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hasad itu nanti ada yang diperbolehkan dalam bentuk persaingan sehat dengan syarat tidak berharap yang punya orang itu hilang. Itu namanya ghibthah. Apa namanya? Ghibthah. Ghibthah itu iri yang diperbolehkan dalam bentuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya dia udah hafal Al-Quran 30 juz. Dia sudah duluan, ya aku belum. Aku pun maulah seperti itu. Tapi apa? Ingin bersama.
mencapainya. Jangan pula gimana supaya dia hilang hafalan kawan itu. Wah, aku kasih sama dia video-video apa, melalaikan. Atau aku buat dia jadi sibuk gak menghafal, terus apa yang menghafal, itu gak boleh, itu egoistik. Kemudian hasad itu gak boleh. Jadi tinggal dia apa aja digeser aja itu. Kenapa? Memang fitrah manusia itu kalau ada kelebihan orang lain, pasti dia merasa gimana ya? Pasti itu, jangankan kita sama orang lain, abang adik, kakak adik pun begitu itu. Ya kan? Pasti itu, pasti. Apalagi kalau dikasih ayahnya. Makku masih sama dia ya. Kan udahlah. Apalagi itu masalah harta warisan. Udahlah. Berarti sama dia. Tema. Susah kan udah berbagi harta itu kan. Iya. Makanya orang tua itu harus berlapar. Kalau enggak itu lebih tongkar aja lah. Suami, istri, anak semua lah. Gara-gara tidak. Itu kita cukupkan karena masalah yang panjang. Sebenarnya masalah hasad ini selalu panjang pembahasannya. Tapi yang sekarang. Ya kita kan mau sholat, ya mulai dari tarawih. Jadi biarlah kita berdoa kepada Allah. Cara cepat menghilangkan hasad yang pertama, kalau kita sedih melihat kelebihan orang lain, rubah sedih menjadi senang. Dia sudah bilang, Masya Allah, senang, walaupun agak pro-pro sih. Ya kan proses kan. Habis itu berdoa, ya Allah, janganlah ya, aku senang ya Allah. Kenapa? Ya karena memang begitulah sama saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau senang dia, ya senang itu. Kemudian jangan berharap itu hilang, tapi berharaplah yang seperti dia punya itu. Dengan barang yang lain, dengan kelebihan yang lain. Jangan kelebihan itu, ya itu punya dia. Itu bagian Allah, terimalah itu. Allah yang bagi itu, bukan kita berhak untuk ngatur. Ya Allah, kenapa kau sama dia? Kenapa kau? Bagus, kenapa itu? Mas, neraka itu. Mas, langsung neraka. Kan protes. Maka kata ulama termasuk bahaya yang paling besar orang hasad itu protes kepada ketentuan takdir Allah itu, kebagian Allah itu. Kita di ayat yang dibaca tadi. Ya, kita berdoa kepada Allah dan sering membaca surah Al-Falaq agar kita terhindar dari hasad dan orang lain, juga jangan sampai hasad kepada kita. Karena kita bisa sakit juga itu. Iyalah, matanya dia nggak sedar nih waktu itu. Makanya nanti setelah hasad itu penyakit ain. Ain itu mata jahat. Bisa demam kita buat. Iya, betul. Kata Rasulullah, al-ainu haqqun, penyakit ain itu, mata jahat, mata hasad itu hak, benar, bisa terjadi, bisa buat kita sakit. Kalau nggak senang sama kita, karena dosa kita, matanya itu. Anak-anak makanya dihindari itu kan. Makanya kalau anak-anak itu sebagai penutup ya, anak-anak, terutama anak-anak itu ya, itu biasanya yang sering kena penyakit hasad itu anak-anak. Makanya di zaman Umar radhiyallahu anhu itu banyak anak-anak itu yang kurus-kurus gitu. Kurus-kurus pada masa Umar radhiyallahu anhu. Kurus-kurus anak itu, padahal makannya banyak. Kenapa kurus-kurus? Maka ditanyalah sebagian sahabat dan ulama. Oh, ternyata apa? Ternyata saling hasad ini dan ini. Sehingga kalau ada anak dilihat itu maka diberikan tabrik. Masya Allah, barakallah. Makanya dihindari dengan bahasa-bahasa pujian-pujian itu. Gantengnya. Makanya sebagian orang di desa itu dibalik ya kan? Paham ya? Kan dibalik ya? Misalnya kalau dia cantik bilang apa? Nah itu maksudnya itu supaya jangan sampai hasad itu. Tapi kalau yang nggak paham itu marah dia. Iya sama seperti istri saya dulu gitu. Waktu ke kampung sana nggak tahu kayak gitu. Ih jeleknya. Sampai malam gak bisa tidur saya. Malah saya bilang jelek sih. Oh bukan, budaya di sini lain. Jelek itu maksudnya ya kan? Kurusnya kan gitu kan? Ya gemuk. Nah begitu. Tapi yang jelas itu kurang pas juga itu, nggak boleh juga itu. Jalan keluarnya itu kalau ada seperti itu katakan barakallahu laka, masya Allah, tabarakallah, tabarakallah rahman gitu. Bukan dibalik-balik. Itu Ustaz jeleknya Ustaz, marah saya. Assalamualaikum warahmatullahi